Halo brother, di video ini aku akan menceritakan film Snake Eyes. Di awal film diperlihatkan sepasang ayah dan anak yang berada di hutan yang sedang mendorong motor dalam keadaan mogok. Dan kelihatannya mereka dikagetkan oleh seekor burung. Setelah tiba di rumah, anaknya yang sedang dalam keadaan tidur dibangunkan oleh ayahnya. Dan ayahnya terlihat sangat panik. Entah apa yang akan terjadi, I don't know. Kita lanjut. Ayahnya yang mencoba pergi mengecek keadaan di luar. Ternyata setelah dia membuka pintu, apa yang terjadi? Dia ditodong pakai senjata yang menggunakan bidikan laser oleh dua orang, dan satu orang yang langsung datang menghampirinya. Dan dia pun disuruh masuk ke dalam rumah bersama tiga orang jahat tersebut. Setelah mereka masuk ke dalam rumah, anak yang melihat ayahnya yang akan dibunuh menggunakan pistol langsung berlari mendekati orang jahat yang akan menembak ayahnya. Dan mereka pun melakukan perlawanan. Tetapi ayahnya dan anak tersebut tidak sanggup melawan ketiga penjahat itu. Untung aja anaknya bisa menyelamatkan diri. Tetapi sangat disayangkan, ayahnya yang terbunuh di saat itu karena tidak bisa menyelamatkan diri. Di beberapa tahun kemudian, anak dari ayah yang terbunuh itu terlihat sudah dewasa. Entah bagaimana ceritanya kenapa dia bisa sampai berada di dalam tahanan para gangster. Dia pun dihajar oleh seorang lelaki yang sangat cukup kuat. Tetapi perjuangan dia pun tidak sampai di situ. Dia bisa mengalahkan lawannya. Dan di sini mereka menyebutnya sebagai Snake Eyes. Begitulah gengs ceritanya. Kita lanjut. Ada seorang lelaki yang menggunakan pakaian panjang hitam memaksa untuk mengajaknya bekerja sama dengannya. Tetapi si Snake Eyes ini menolak tawaran dari orang itu. Dan lelaki yang berjas hitam ini langsung memberitahukan bahwa ayahnya yang dibunuh itu belum diketahui penjahat yang membunuh ayahnya tersebut. Dan akhirnya si Snake Eyes ini berubah pikiran. Dia menerima tawaran untuk bergabung dengan si lelaki yang berjas hitam ini. Dan film pun baru dimulai. Di pelabuhan terlihat sebanyak gangster yang sedang menunggu kedatangan si Snake Eyes ini. Dan si Snake Eyes ini pun datang dengan tepat waktu. Sesampainya di Snake Eyes ini, bola yang sedang dimainin oleh anak-anak terlempar ke mobil salah satu gangster tersebut. Kita kasih nama si Kodu. Kita kasih nama si Kodu aja. Ini si pria yang emosi mobilnya kena bola. Si Snake Eyes pun menghalangi si Kodu. Karena si Kodu tidak terima dengan hal tersebut, si Snake Eyes dan si Kodu pun berantem. Tetapi si Dodi, kita kasih nama si Dodi aja ya. Si Dodi pun menghalangi mereka berdua yang akan melakukan adu jotos. Adu jotos pun gagal. Si Dodi pun memuji kalau si Snake Eyes ini nyalinya sangat besar. Si Snake Eyes yang sedang memotong ikan didatangin sama si Dodi. Katanya bos ingin bicara dengannya. Nah, di sini terlihat bosnya yang sedang marah, emosi mengenai sembako yang tidak kebagian dari pihak desa. Oh, rupanya sembako diambil oleh si Dodi. Dan si Dodi pun ditodong menggunakan jarum pentul. Oke, jangan bercanda dulu guys. Kita skip. Ternyata si Dodi ini pengkhianat menyamar.
Si bosnya pun ingin si Snake Eyes yang melakukan eksekusi terhadap si Dodi. Dan si Snake Eyes pun menodong pistol ke arah kepalanya si Dodi. Tetapi si Snake Eyes tidak tega melakukannya. Dia pun menembakkan ke arah bawah. Dan diherankan, mereka berdua justru menyerang balik bosnya beserta anak buah. Si Snake Eyes bersama si Dodi dikepung oleh anak buahnya si bos. Mau tidak mau, mereka harus melawannya. Dan mereka pun menang melawan sebanyak musuh itu. Setelah itu, mereka berdua berlari menuju perahu. Si Snake Eyes yang sudah berada di perahu bersiap untuk melarikan diri. Tetapi si Dodi ini bersikeras untuk menyerang bosnya yang bernama Kenta. Mau tidak mau, si Snake Eyes harus membantu si Dodi ini. Dan musuh pun semakin banyak. Si Snake Eyes dan Dodi mencoba untuk melarikan diri menggunakan trek. Dan musuhnya mencoba menusuk kaca menggunakan samurai. Si Snake Eyes pun terkena di bagian perut. Mereka mencoba untuk menyelamatkan diri. Dan untung aja polisi datang dengan tepat waktu. Kalau tidak, tamat riwayat mereka. Dan di sini kita baru tahu, ternyata itu adalah Yakuza, gangster yang sangat kejam. Singkat cerita, mereka sudah berada di Tokyo. Dan ternyata si Dodi sepupunya bos Yakuza ini bukan orang biasa. Sesuai adat klan mereka, si Dodi memberitahukan bahwa menghadapi pemimpin harus membungkuk. Neneknya si Dodi ini mengucapkan terima kasih terhadap si Snake Eyes karena telah menyelamatkan cucunya, Dodi. Si Dodi menawarkan agar si Snake Eyes bergabung dengannya. Si Snake Eyes pun menerima tawaran itu. Di sini diperlihatkan Akiko yang keberatan dengan keberadaan si Snake Eyes. Sempat adu mulut dengan si Dodi. Neneknya si Dodi memperkenalkan sang master kesatria terhadap dan guru buta ke si Snake Eyes. Dan latihan percobaan mereka pun berlangsung. Latihan pertama gagal, latihan kedua pun sama gagal, dan latihan ketiga pun tetap gagal. Sekarang tinggal tersisa kesempatan terakhir, yang keempat. Dan si Snake Eyes mendapatkan titik terang. Maksud dari latihan tersebut, tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Kocak. Si Snake Eyes mencoba meminjam sepeda motor bertujuan pergi ke tempat mandi air panas, tujuannya untuk menyegarkan badan. Malah ketemu sama bosnya Yakuza. Dan apa yang terjadi? Si Snake Eyes memutuskan kesepakatan dia. Dia tidak lagi berpihak ke Yakuza. Lagi dan lagi bos Yakuza menggagalkan kemauan si Snake Eyes dengan cara memperlihatkan dadu yang pernah dibawa oleh pelakunya yang membunuh ayahnya, si Snake Eyes. Dan bos Yakuza pun menyuruh si Snake Eyes mengambil permata di wilayah kastil